Dan sebelum kita lanjutkan diskusi atau paparan dari para narasumber, sebelumnya kita tadi sudah dikenalkan, sebelumnya kita sapa para narasumber. Bang Asri Nadi, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Terusnya Pak Desrio Putra, sehat Bang? Terusnya Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bang Herman Kapar, sehat Bang? Alhamdulillah. Lalu ada Bang Wali Nagari ya, Wali Nagari dari Wali Nagari Bukit Batagua ya, Batagua Kabupaten Agam. Dan selanjutnya ada Bang Ansasri, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sehat Bang? Alhamdulillah. Selanjutnya kita sapa kita bersama yaitu lewat daring ya, lewat Zoom, yaitu Uni Hajah Mayuana. Uni bisa mendengar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam khidmat Uni dari Rudi. Ya. Mohon maaf saya tidak bisa melalui virtual karena tidak berada di Padang saat ini. Oke. Yang penting kita bisa bertemu. Oke, para kerabat, nanti para saudara-saudara semua, kegiatan kita ini juga akan ditayangkan di tv.id pada laman yang kita punya dan di supporting ini adalah TV official di laman di channel YouTube-nya. Kali ini Semilu Kawan kita memang bertemakan yang agak berat juga. Kenapa agak berat? Ini menyangkut kebijakan dengan tema kebijakan dan strategi dalam percepatan pembangunan daerah. Kalau biasanya kalau kepala daerah yang diganti yang paling cepat itu yang ada itu memang mobil dinas, lalu pergantian OPD itu yang paling cepat. Yang hadiran ini baik secara daring maupun dalam ruangan. Sebelum kita masuk ke narasumber yang lain, terlebih dahulu kita bertanya kepada Bapak Sekda kita, karena beliaulah yang menjadi ketua TAPD di anggaran pemerintah daerah. Beliau pula lah yang akan melaksanakan secepat apa nanti percepatan pembangunan yang ada di Sumatera Barat. Pertanyaannya, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat? Kebijakan apa yang telah dilahirkan? Supporting anggarannya teralokasi tidak? Ini kan kalau kita bicara pembangunan pasti ada supporting anggaran. Kita tahu bahwa masa pandemi anggaran ini bermasalah. Kalau boleh saya lihat ke belakang 2020 itu paling realisasi anggaran itu 4,2 triliun dan sebagian tersedia juga ke belanja negara. Tapi mari kita dengar bersama bagaimana Pak, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk dalam melakukan percepatan pembangunan ini. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi pertanyaan pertama oleh moderator Adinda Rudi Hartono, tetapi bukan juara bulu tangkis ya. Oh, bukan juga blaster. Kemudian saya hormati bapak-bapak
adik-adik narasumber, ada Adinda Detrio, Adinda Wali Kota, Pak Yunus Atwar, Dr. Surinardi, dan kemudian Pak Bayu Negari, Pak Firdaus. Kemudian istimewa semua peserta yang hadir di ruangan ini maupun yang banyak ikut secara virtual. Kita senang sekali dalam milad ini dilakukan berbagai kegiatan termasuk Mudoka ini di bawah bentuk presidium yang baru dilantik nih. Saya ingat sekitar bulan Mei itu ya, dilantik itu di auditorium gubernuran, dan setelah itu sudah banyak kegiatan-kegiatan termasuk yang ini. Saya langsung saja kepada pertanyaan pertama tadi. Hal yang dilakukan begitu hari pertama periode kepemimpinan kepala daerah yang baru, yaitu Pak Mahyadi dengan Pak Audi, kami langsung menyiapkan RPJMD untuk periode 5 tahun 2021 sampai dengan 2026. Di dalam regulasinya itu diwajibkan kepada kepala daerah yang baru untuk menyusun RPJMD itu paling lambat 6 bulan. Nah, kemudian kita ditargetkan oleh gubernur menyusun dalam 3 bulan. Nah, kebetulan saya waktu itu pada posisi kepala Bapeda, tentu yang paling bertanggung jawab untuk menjadi leader di dalam penyusunan RPJMD. Alhamdulillah sesuai dengan target itu 3 bulan kurang 1 hari kita sudah selesaikan draftnya dan kita serahkan kepada Adinda Detrio dan kawan-kawan. Kurang dari 1 hari? Ya, 3 bulan kurang dari 1 hari. 3 bulan tadi. Nah, ya. Tentunya kan 6 bulan. Tentunya 6 bulan. Tapi ditargetkan 3 bulan. Kita selesaikan 3 bulan kurang 1 hari. Yang pentingnya kita lebih cepat. Lebih cepat. Kan begitu. Yang tentang kecepatannya ada di situ ya. Ya. Nah. Ya. Oh, gimana? Oh, ini ditayang juga di share screen ya? Iya, coba tayang, Pak. Oh ya. Boleh, Pak? Ya. Tayang langsung, Pak. Tayang langsung ya? Iya. Sudah, Pak. Oh, di file yang satu lagi yang indikator makro itu. Nah, saya ingin sampaikan dulu secara global, isi dari RPJMD itu adalah visi, misi, kemudian program-program unggulan. Program strategi yang akan dilakukan. Termasuk indikator-indikator bagaimana cara mengukurnya. Itu di dalamnya. Tentu selain itu banyak lagi data-data yang mendukung. Nah, saya ingin ditayangkan juga di sini dan juga bisa dilihat oleh peserta kita semua melalui Zoom, yaitu latar belakang indikator makro Provinsi Sumatera Barat yang dicapai di dalam 10 tahun terakhir. Nah, coba kita lihat di situ, salah satunya adalah bisa ditayang. Atasnya Pak.
Nah, pertama pertumbuhan ekonomi dari ingin saya buka kelaskan supaya bisa jelas suaranya. Itu sudah pasti. Nah, sekarang Artinya kan kita akan sangat memungkinkan Ya. RPJMD itu akan terus direvisi gitu. bisa jadi. Seperti yang sudah Bisa jadi. seperti itu. Bisa jadi. Karena begini, kita tak tahu ini COVID ini entah berapa tahun lagi. Mudah-mudahan kita kan berdoa harapannya tahun ini selesai semuanya kita persoalan COVID, ya kan? Nah, karena yang akan menyerap anggaran yang lebih besar itu ya biaya untuk penanganan COVID tersebut. Nah, sekarang RPJMD provinsi yang sudah disahkan itu kan berlakunya nanti pelaksananya mulai tahun 2022. Tahun sekarang belum. Tahun 2022, 23, 2024, dan 2025. Nah, Pak tadi sudah menjelaskan bahwa 10% itu ada kebijakan penggunaan anggaran minimal untuk sektor unggulan di Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Peternakan. Nah, belanja daerah akan banyak di 10% itu nilainya wajib, jangan kurang, itu nilai minimal. Nah, Di sektor pertanian. ya, Tapi di situ di sektor pertanian kan ada juga peternakan gitu. ya, jadi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan ya bahannya. Nah, semua sektor pertanian yang Sektor real malah ya, betul. Nah, jadi artinya begini, kalau kita hanya mengandalkan PAD kita sekarang yang kecil dan kenaikan per tahun itu relatif kecil juga, tidak ada kenaikan yang luar biasa, bagaimana mungkin kita akan mampu melakukan percepatan pembangunan? Apa yang harus dilakukan? Pemerintah daerah. Yang jelas pembangunan ini dia butuh biaya. Ya, Dia kan butuh biaya. Kalau uangnya tidak ada, pakai apa mau dibangun? ya. Nah, itu adalah secara logis ya, bahwa tidak akan mungkin percepatan itu. Nah, artinya begini, kalau saya melihat, jika kita ingin melakukan percepatan, maka tentu semua kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, wali kota, bupati, wakil bupati, harus konsisten. Ya. Bagaimana melakukan kebijakan-kebijakan, misalnya melakukan efisiensi anggaran belanja secara SKPD. Karena sering juga kita kecolongan biaya yang terlalu besar yang dianggarkan pada APBD itu. Tapi Kemudian ini ini tidak efisiensi itu ya. Ya, jadi pemborosan keuangan daerah itu harus diminimalisir. Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan peningkatan pendapatan. Nah, peningkatan pendapatan karena dia tadi ada yang PAD, ada yang dana transfer. Kalau dana transfer ini kan keputusannya ada di pusat, di kementerian. Nah, tentu kepala daerah kita ini harus rajin berkomunikasi, bersilaturahmi dengan yang ada di kementerian misalnya. Kemudian terkait dengan pendapatan lain misalnya, ada pendapatan atas usaha di daerah itu. Dan mungkin salah satunya dengan bagaimana mendorong supaya Perusda, BUMD yang ada di lingkungan pemerintah daerah itu supaya meningkat hasilnya. Nah, ini harus kita Perusda ini harus kita cari satu harus kita sisi. support. Nah, jangan ada lagi Perusda yang tidak beruntung misalnya Pak. Iya. Nah, kan Karena dari semua BUMD Perusda maupun BUMD. ya, karena yang untuk itu hanya di perbankan, sektor perbankan. ya, mungkin bank salah satu. Sebenarnya kan ada rumah sakit, misalnya kan ada BUMD kita yang juga bisa bank. Nah, tapi kita tidak tahu. Saya pikir mungkin tidak semua kota kabupaten yang hari ini punya Perusda. Ya. Nah, harusnya ini mungkin bagian dari inovasi kepala daerah kita yang ada di kota kabupaten, supaya mendirikan Perusda yang rasa-rasanya betul berpotensi dia untuk menghasilkan pendapatan daerah. Oke. Terima kasih Bang. Ini kondisinya kan sudah kita lihat dan sudah kita pahami. Tentu ada keselarasan antara provinsi dan kabupaten kota. Dan saat ini sudah ada Bang Herman dari Wali Kota Bukit Tinggi. Bagaimana ya Pak Wali melihat ini? Ya? Karena mungkin bantuan khusus juga mungkin tidak ada juga yang lebih tinggi dari provinsi kan? Karena kondisinya juga tidak dimungkinkan. Bagaimana Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi kalau kita sebagai kepala daerah hari ini khususnya Bukit Tinggi, nah generator kota kita ini adalah sektor pariwisata, lalu hampir sebagian
sebagian besar dari PAD kita ini bersumber dari objek pariwisata yang kita jual dalam bentuk retribusi. Ini sangat signifikan dampak negatifnya dalam keadaan pandemi. Jadi kami membuat arah kebijakan 3. Yang pertama, bagaimana perencanaan kegiatan dalam program-program yang tersusun dalam APBD ini bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua adalah, pun ada sisa anggaran, kita akan fokus pada pemulihan ekonomi para pelaku usaha. Yang ketiga, sisanya adalah untuk mengendalikan si COVID itu sendiri. Tidak ada kegiatan lain itu. Lalu juga bagaimana kita bisa melobi regulasi-regulasi yang muncul karena penerapan PPKM lah atau level 1, 2, 3, 4. Bagaimana ini bisa agak longgar khusus untuk beberapa kota kabupaten wisata, karena memang pariwisata dan sektor usaha yang ada di Kota Bukittinggi ini memang sangat terpengaruh sekali ketika ada Inmendagri sekian. Ini menambah jumlah kemiskinan baru untuk Kota Bukittinggi. Hari ini kami ada 19.000 jiwa yang miskin Yang miskin dalam DTKS. 19.000 dari total 19.000 jiwa berapa?